Halo teman-teman, pada kesempatan ini aku akan bahas soal UTBK pada materi trigonometri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Jika sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat, dan sin beta sama dengan 6/7, di antara pilihan berikut yang benar adalah, ini adalah sudut lancip. Artinya dia ada di kuadran pertama. Nah, berarti untuk segitiganya kurang lebih seperti ini. Ini siku-siku ya. Misalkan ini sudut beta. Nah, untuk sin beta sama dengan 6/7. Perbandingan dari sin itu kan depan per miring. Nah, maka depan 6, depan itu depan sudutnya. 6, miringnya 7. Nah, untuk sampingnya kita bisa cari. Untuk sampingnya dicari dengan Pythagoras. Ini 7 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sama dengan 49 dikurangi dengan 36. Hasilnya adalah akar 13. Jadi, sampingnya itu adalah akar 13. Sekarang, kita langsung aja ke pernyataan yang pertama. Tan beta sama dengan 7 per akar 13. Yang pertama, untuk tan beta itu, tan perbandingannya kan depan per samping. Di sini depannya 6, sampingnya akar 13. Nah, maka pernyataan yang pertama salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, cos 90 derajat dikurang beta. 90 derajat dikurang beta itu ada di sini ya. Nah, ini 90 derajat dikurangi beta. Nah, maka kita tinjau sudut yang ini. Untuk cos 90 derajat dikurangi beta sama dengan cos itu kan perbandingannya samping per miring. Nah, dari sudut ini sampingnya adalah 6, kemudian miringnya 7. Nah, berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian yang ketiga, 1 per cos beta. Kita cari dulu cos betanya. Cos beta perbandingannya adalah samping per miring. Dari sudut beta ini, sampingnya adalah akar 13. Kemudian miringnya 7. Nah, maka 1 per cos beta sama dengan 1 per akar 13/7 atau 7 per akar 13. Nah, ini yang ketiga salah ya. Selanjutnya yang keempat, sin beta lebih besar dari cos beta. Nah, sin beta kan ini 6/7. Kemudian cos beta itu adalah akar 13/7. Nah, kita tahu 6 itu lebih besar dari akar 13. Jadi, ini tandanya lebih dari. Nah, yang keempat itu betul. Soal selanjutnya, jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat, ini sama ya, lancip, artinya dia di kuadran pertama. Nah, berarti kita bisa gambar dulu segitiganya dengan sudut alfanya di sini, ini siku-sikunya. Diketahui cos alfanya 3/7. Cos alfa itu perbandingannya adalah samping per miring sama dengan 3/7. Artinya sampingnya itu 3, miringnya itu 7. Nah, kita bisa cari sisi depannya pakai Pythagoras. Jadi akar dari miringnya kan 7. 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 49 dikurang dengan 9. Hasilnya akar 40. Nah, di sini akar 40. Untuk pernyataan yang pertama, 1 per sin alfa. Yang pertama, kita cari dulu ya sin alfanya. Sin alfa itu perbandingannya adalah depan per miring. Di sini depannya akar 40, kemudian miringnya adalah 7. Nah, jadi 1 per sin alfa itu adalah 1 per akar 40/7 atau 7 per akar 40. Nah, berarti yang pertama benar. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita cari tan alfa.
tan itu perbandingannya adalah depan per samping. Di sini depannya akar 40. Sama dengan akar 40 dibagi sampingnya adalah 3. Oke, yang kedua juga betul. Nah, kemudian cari cos alfa lebih kecil dari sin alfa. Tadi kan cos alfa itu 3/7 ya, 3/7. Sin alfanya tadi adalah akar 40/7. Nah, 3 itu lebih kecil dari akar 40 kan? Jadi ini benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, cos 90 derajat dikurang alfa. Nah, untuk 90 derajat dikurang alfa kan ada di sini. Ini sudut 90 derajat dikurang alfa. Nah, kita tinjau yang ini. Jadi untuk yang keempat, cos 90 derajat dikurang alfa. Nah, dari sudut ini, bagian sampingnya itu adalah akar 40, kemudian miringnya itu 7. Nah, jadi ini ya jawabannya. Nah, maka yang keempat itu salah. Oke, selanjutnya UTBK 2023. Jika tan E itu 2, maka sudut yang ini ya. Kita tulis dulu. Tan E itu sama dengan 2 atau 2/1. Tan itu kan perbandingannya depan per samping. Jadi di sini depannya itu 2, kemudian sampingnya 1. Di sini 1. Nah, berarti untuk miringnya adalah ini, EF ya. Jadi kita cari pakai Pitagoras. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4 tambah 1 itu 5. Nah, sisi miringnya adalah akar 5. Nah, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang pertama, sin E. Sin E sama dengan, sin E itu berarti depan per miring, 2 per akar 5. Kita bisa rasionalkan, kali akar 5 per akar 5 sama dengan 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. 2/5 akar 5. Yang pertama pernyataannya salah. Kemudian yang kedua itu cos E. Cos itu kan samping per miring. Ini sampingnya itu 1. 1 per miringnya akar 5 atau 1/5 akar 5. Nah, yang kedua juga salah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, cos F. Cos F berarti sudut F di sini. Nah, untuk cos F sisi sampingnya adalah 2. Jadi 2 per akar 5 atau 2/5 akar 5. Nah, salah juga ya. Kemudian untuk pernyataan yang keempat itu adalah tan F. Nah, tan F itu adalah depan per samping. Depan sudut F itu adalah 1. Samping sudut F itu adalah 2. Oke, nah jadi hanya pernyataan 4 saja yang bernilai benar. Soal selanjutnya, UTBK 2023. Diketahui cos H-nya 1/5 akar 6. Jadi cos H sama dengan 1/5 akar 6 atau akar 6/5. Perbandingannya apa? Perbandingannya adalah samping per miring. Jadi ini samping dari cos H itu adalah akar 6. Nah, di sini akar 6, miringnya adalah 5. Nah, selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita cari dulu untuk sisi depannya ya, atau FG. Untuk FG itu bisa dicari pakai Pitagoras. Jadi, 5 kuadrat dikurang dengan akar 6 kuadrat. Ini adalah 25 dikurang 6. Hasilnya adalah akar 19. Jadi di sini akar 19. Oke, untuk pernyataan yang pertama, sin F kuadrat sama dengan 6/25. Sin F kuadrat. Sin F, berarti kan sudutnya di sini ya. Maka untuk sin itu kan depan per miring. Dari sudut F, depannya itu akar 6. Akar 6 per miringnya 5.
Nah, ini kuadrat. Berarti 6 kuadrat 6, 5 kuadrat 25. Oke, ini benar ya? Benar. Kemudian, yang kedua itu adalah sin H kuadrat. Sama ya, depan per miring. Tapi sudut H. H itu sudut depannya adalah, sisi depan dari H adalah akar 19 per miringnya 5. Jadinya kita kuadratin dulu. 19 per 25. Oke, ini juga betul. Yang ketiga adalah cos F kuadrat. Nah, untuk cos itu kan samping per miring. Dari sudut F, sampingnya adalah akar 19, jadi akar 19 per 5 kuadrat. Sama dengan akar 19 kuadrat itu 19, 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi jawabannya yang ketiga itu benar. Kemudian yang keempat itu tan H kuadrat. Nah, untuk tan H kuadrat, perbandingannya adalah depan per samping. Nah, dari sudut H, depannya kan akar 19, sampingnya akar 6. Kita kuadratkan sama dengan 19 per 6. Nah, yang keempat ini salah. Jadi pernyataan 1, 2, 3 saja yang benar. Selanjutnya, UTBK 2022. Segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, ini ada segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian titik D terletak pada sisi AC. Nah, ini titik D-nya. Sehingga segitiga BDC, siku-siku di D. Nah, ini juga siku-siku. Sudut ABD. Nah ini 30 derajat. Kemudian sudut sisi BD. BD-nya itu 3. Dan ABDE merupakan jajar genjang. Tentukan panjang AC dan luas ABDE. Oke, untuk menentukan panjang AC dari A ke C, pertama kita tentukan dulu panjang AD-nya. Kita tentukan dulu panjang AD ini. Oke, nah kita bisa gambar lagi ya, segitiga ABD-nya. A, B, D. Dengan ini 30 derajat dan BD-nya adalah 3. Oke, nah di sini berarti kita gunakan sudut B. Karena kita mau mencari AD itu kan bagian depan dan diketahui sampingnya yang 3 ini, maka kita pakai perbandingan tan ya. Jadi tan B adalah depan AD per samping BD. Oke, nah kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. AD sama dengan tan B dikali dengan BD. Nah, di sini tan B-nya kan tan 30 derajat dikali BD-nya 3. Tan 30 derajat itu berapa? 1/3 akar 3 dikali 3. Nah, ini coret. Jadi kita dapat akar 3. Di sini akar 3 ya. Selanjutnya, kita mau cari DC. Nah, kita bisa gunakan segitiga BDC. BDC. Nah, karena ini 30 dan ini siku-siku, maka sudut B di sini itu 60 derajat. Kemudian BD-nya 3 kan. Nah, karena kita mau cari DC itu kan bagian depannya ya dan diketahui sampingnya. Jadi kita pakai tan. Tan dari tan B sama dengan perbandingannya depan per samping DC per BD. Maka untuk DC sama dengan tan B dikali BD. Tan B-nya itu tan 60 derajat dikali BD-nya 3. Tan 60 derajat itu berapa? Akar 3 dikali 3. Jadi sama dengan 3 akar 3. Nah, di sini 3 akar 3. Jadi panjang AC-nya kita peroleh adalah akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 4 akar 3.
Selanjutnya kita cari luas ABDE ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. AD-nya kan di sini adalah BD-nya di sini adalah 3. Kemudian AD-nya adalah akar 3. Nah, untuk luasnya itu adalah alas yaitu AB dikali dengan tingginya. Tingginya adalah AD. AD-nya kan akar 3. Kita cari dulu AB-nya. AB karena di sini adalah ABD itu 30 derajat. Nah, untuk menentukan AB, kita bisa gunakan tan ya. Jadi tan B itu sama dengan depan per samping. Depannya akar 3, sampingnya adalah AB. Berarti ini tannya tan 30 derajat. Maka AB sama dengan akar 3 per tan 30 derajat itu berapa? 1/3 akar 3. Maka ini jawabannya adalah 3. Nah, di sini 3 ya. Nah, maka AB-nya 3 dikali AD-nya akar 3 sama dengan 3 akar 3.